Bang. Oke, saya ingin bergeser nih ke Bang Pangi nih, Bang. Kalau Anda melihatnya, ini benar nggak sih ada isu keretakan, cawe-cawe yang tadi ditanyakan dan dijawab oleh Bang Sylvester? Anda melihatnya di klasternya di mana nih? Sampai ada sokongan yang sampai harus berkali-kali ditekankan ya gitu loh, untuk membantah itu. ingin menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada apa-apa, saya mendukung, menyokong gitu loh. Ya seperti yang Bang Arif Padil lihat ya dari awal itu Pak Prabowo sendiri kan mutual understanding sama Pak Jokowi. Konteksnya begini, saya tidak akan maju kalau bukan Pak Jokowi yang dukung kan gitu. Itu kan clear di awal. Di situ sebenarnya udah kelihatan titik starting point-nya di situ. Bahwa memang level confident Pak Prabowo tidak terlalu kuat ketika memang tidak disokong oleh Pak Jokowi gitu. Jadi itu yang membuktikan betapa pentingnya bagi Pak Prabowo sosok figur Pak Jokowi pada konteks. Dan kita tahu ya, yang sering naik mobil bareng dulu itu bukan Prabowo loh, itu Mas Ganjar. Jadi itu fakta, kemanapun Pak Jokowi 10 tahun itu, naik mobilnya itu sama Mas Ganjar. Ada dengan Pak Prabowo, tapi saya lihat tidak terlalu dari hitungan interval waktunya nggak terlalu banyak. Berapa lah? Ya, ya artinya itu selalu dibawa lah kemana-mana. Artinya nempel lah Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi di dalam keputusan politik tidak banyak yang kebayang gitu akan Pak Prabowo akan disokong habis oleh Pak Jokowi pada kepengurusan beliau. Karena itu yang membuat kata orang sebagian itu adalah strategi. Ada juga yang mengatakan itu yang kita susah menebak tipuan Pak Jokowi waktu itu. Bahkan mohon maaf ya, Pak Arsyad pun terjebak sebenarnya. Ya, terjebak karena sebenarnya Pak Arsyad kan maunya ikut apa yang ikut Pak Jokowi gitu aja. Tapi waktu itu kan Pak Jokowi bilang jangan terburu-buru, jangan istilahnya ojoko susu, tunggu dulu. Tapi ini udah main stempel aja, akhirnya langsung jadi ketua tim pemenangan. Nah harapan dia udah Ganjar. Pak Jokowi kakinya diinjak di Ganjar, ternyata keinjaknya sama Pak Prabowo. Nah itu yang kemudian Pak Arsyad itu kan dekat sekali sama Pak Jokowi sebenarnya. Itu terlihat bahwa kita tidak bisa menduga waktu itu. Banyak juga orang-orang yang akhirnya kaget gitu dengan dukungan ke Pak Prabowo. Nah, apa yang membuat Pak Jokowi begitu yakin dengan Pak Prabowo? Mungkin pertama adalah konteks kesetiaan dan loyalitas di militer ya. Bagaimana Pak Prabowo sudah membuktikan dia dicurigai selama ini akan melakukan istilah kudeta lah, akan melakukan macam-macam. Itu kan terjadi dulu isu-isu seperti itu sehingga Pak Jokowi kan testing the water, ini betul nggak gitu? Ternyata ketika Pak Prabowo masuk ke kabinet, dia menteri yang tidak punya loyalitas ganda. Loyalitasnya tunggal ke Pak Prabowo. Tegak lurus. Dia meskipun tegak lurus. Meskipun memang kan dia bilang dalam kampanyenya dia meyakinkan bahwa dia akan melanjutkan semua program Pak Jokowi. Dia menggaransi itu. Tapi menurut Anda sosok Prabowo itu sosok yang bisa disetir-setir nggak sih nanti begitu? Nah, persoalan itu memang ada mazhab dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa beliau strong leadership. Dia artinya hak prerogatif itu adalah beliau akan gunakan semaksimal mungkin sebagai presidensial yang multipartai. Meskipun memang menteri-menteri Pak Prabowo nanti diuji. Karena diujinya ada menteri yang dari unsur partai, ada menteri yang second kabinet yang profesional. Nah, loyalitas menteri yang relatif yang profesional biasanya loyalitasnya tunggal, nggak ganda. Tapi kalau menteri-menteri dari partai politik kan ada kepentingan partai politik juga di situ. Nah, dalam konteks ini, apakah Pak Prabowo bisa disetir atau tidak? Saya pikir Pak Prabowo ketua umum partai. Satu-satunya presiden yang termasuk yang punya partai dan ketua umum. Artinya sahamnya sama beliau gitu. Jadi di situ pun beliau udah nggak bisa disetting sebenarnya, disetir kemana-mana nggak mungkin menurut saya ya. Tapi menurut saya memang dalam konteks Pak Prabowo dengan Pak Jokowi melihat sosok Pak Prabowo itu adalah pada konteks bagaimana kepolosan dari Pak Prabowo sendiri. Yang selama ini beliau apa adanya, tidak mau membuktikan bahwa beliau itu lain dengan perkataan dengan perbuatan. Nah, statement beliau terakhir kan membuat Pak Jokowi mengatakan sosok Pak Prabowo itu spesial bagi Pak Jokowi. Itu dalam pidatonya. Karena apa? Karena ketika memang Pak Prabowo selama ini melihat kenapa Pak Jokowi yakin dengan pilihannya Pak Prabowo yang bisa akan melanjutkan legasi, program dan semua mengawal semua kebijakan beliau. Karena Pak Prabowo lah yang pernah mengatakan juga, saya yakin bahwa Indonesia ini ketika Pak Prabowo statement, Indonesia ini harus maju. Indonesia ini nggak boleh terpecah. Indonesia ini semua kelompok kekuatan politik harus disatukan. Nah, di situ Pak Jokowi melihat menurut saya Pak Prabowo lah sosok yang bisa
membawa Indonesia settle ya, leading, Ya, lebih itu. maju gitu. Tapi mengapa kemudian hal itu harus diungkapkan secara berulang, bahkan juga di depan layar begitu? Adakah kemudian kekhawatiran Pak Jokowi berbagai program kerja yang selama ini sudah dibangun, nantinya kemudian tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya? Bang Silvester, Bang Panggi jawabnya nanti ya, usai jeda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Jadi begini, Bang Silvester, kalau kita melihat kan nampaknya Pak Jokowi bukan sekali dua kali lah, berkali-kali begitu kemudian di depan layar menyampaikan dukungannya secara penuh, menitipkan ini itu gitu. Apakah kemudian nampaknya ada kekhawatiran terhadap Pak Prabowo di pemerintahan berikutnya, nanti berbagai program kerja dari Pak Jokowi yang belum tuntas nih menjadi prioritas kedua gitu dibandingkan dengan program kerja Karena dari pasti presiden terpilih pemerintahan. punya prioritas utama kan. Betul, gitu. janji kampanye kan juga panjang. Ya, jadi sebenarnya kan visi misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hampir sama ya. Keberlanjutan itu. Keberlanjutan, kemajuan dan keberlanjutan. Pak Jokowi itu mimpinya ingin Indonesia ini menjadi negara maju di 2045. Sama seperti Pak Prabowo. Jadi makanya Pak Jokowi di sini menekankan bahwa sebenarnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu baik-baik saja, solid-solid saja, bahkan mesra-mesra saja dan saling jatuh cinta untuk kemajuan Indonesia itu tadi. Jadi tidak ada siapapun yang bisa menghalangi tekad Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu Tidak bisa mengusik-usik juga ya, gitu. untuk Indonesia maju, bukan untuk Pak Jokowi ini nanti ada matahari kembar apa nggak ada. Kemesraan itu harus ditampakkan kah Bang di depan layar? Harus dong. Kita mesra nggak nampak ya? Iya, harus dong. Apalagi kan sekarang di media sosial itu kan ada isu kayak yang seolah-olah Mas Gibran menyerang Pak Prabowo, padahal itu belum tentu kebenarannya. Tapi sudah dipercaya oleh teman-teman di medsos itu bahwa oh itu Mas Gibran benar gitu loh. Padahal pembuktiannya aja belum gitu loh. Ya kan? Nah, isu-isu ini mungkin yang ditangkal oleh Pak Siapa Jokowi. sih mereka-mereka yang menyerang-nyerang ini gitu loh? Ya, menuding-menuding ini gitu. Saya nggak bisa tahu pasti ya, tapi gini Bang, gambaran orang itu ketika kalah dalam hal apapun, dia mungkin belum bisa menerima ya. Terlebih yang kalah Pilpres yang kemarin mengatakan, Ada dua tuh Bang kalau ngomong yang kalah Pilpres. ya kita akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran, ya kan? Kita akan mengalahkan mantu Pak Harto dan anak haram anak haram konstitusi. Ternyata kan kalah sekala-kalanya gitu loh, sehancur-hancurnya. Ini kan belum bisa kesatria menerima. Tapi kan tudingan serius nih Bang, harus ada buktinya dong. Ya? Kalau memang mereka betul yang menggaungkan ini. Yang menggaungkan ya itu aja, coba lihat siapa yang Atau ngomong-ngomong. dari internal, Mulyono jangan, siapa yang ngomong? Ayo. Isu-isu dinasti politik siapa yang ngomong? Oke. Ya Bang, kan? jangan-jangan dari internal juga Bang? Enggak lah. Yang takut nggak kebagian gitu loh Bang? Enggak. Takut nggak kebagian. Internal di Prabowo Gibran itu solid. Sampai hari ini saya pastikan kita sering komunikasi, tidak ada masalah. Baik di mantan-mantan tim kampanye nasional, terus teman-teman partai. Juga ya? Ya, di TKN ya? Ya, di relawan. Saya wakil ketua tim kampanye nasional. Nggak ada masalah, ya kan? Kita makan-makan, ngobrol, ya kan? Diskusi lancar, nggak ada masalah.